Ali bin Abi Thalib berkata, sewaktu Rasulullah duduk bersama para sahabat Muhajirin dan Ansor, maka dengan tiba-tiba datanglah satu rombongan orang-orang Yahudi, lalu berkata, "Ya Muhammad, kami hendak bertanya kepada kamu kalimat-kalimat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang tidak diberikan kecuali kepada para nabi utusan Allah atau malaikat muqarrab." Lalu Rasulullah bersabda, "Silakan bertanya." Berkata orang Yahudi, "Sila terangkan kepada kami tentang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah ke atas umatmu." Sabda Rasulullah, "Sholat zuhur, jika tergelincir matahari, maka bertasbihlah segala sesuatu kepada Tuhannya. Sholat asar itu adalah saat ketika Nabi Adam memakan buah huldi. Sholat maghrib itu adalah saat Allah menerima taubat Nabi Adam. Maka setiap mukmin yang bersolat maghrib dengan ikhlas dan kemudian dia berdoa meminta sesuatu pada Allah, maka pasti Allah akan mengkabulkan permintaannya. Solat isyak itu ialah solat yang dikerjakan oleh para rasul sebelumku. Solat subuh adalah sebelum terbit matahari. Ini karena apabila matahari terbit, terbitnya di antara dua tanduk syaitan dan di situ sujudnya setiap orang kafir. Setelah orang Yahudi mendengar penjelasan dari Rasulullah, lalu mereka berkata, "Memang benar apa yang kamu katakan itu Muhammad. Katakanlah kepada kami apakah pahala yang akan didapati oleh orang yang sholat." Rasulullah bersabda, "Jagalah waktu-waktu sholat terutama sholat yang pertengahan, sholat zuhur. Pada saat itu nyalanya neraka jahanam. Orang-orang mukmin yang mengerjakan sholat pada ketika itu akan diharamkan ke atasnya api neraka jahanam pada hari kiamat." Sabda Rasulullah lagi, manakala sholat asar adalah saat di mana Nabi Adam memakan buah huldi. Orang-orang mukmin yang mengerjakan sholat asar akan diampunkan dosanya seperti bayi yang baru lahir. Selepas itu Rasulullah membaca ayat yang bermaksud, "Jagalah waktu-waktu sholat terutama sekali sholat yang pertengahan." Sholat maghrib itu adalah saat di mana taubat Nabi Adam diterima. Seorang mukmin yang ikhlas mengerjakan sholat maghrib kemudian meminta sesuatu daripada Allah, maka Allah akan perkenankan. Sabda Rasulullah, sholat isya, katakan kubur itu adalah sangat gelap dan begitu juga pada hari kiamat. Maka seorang mukmin yang berjalan dalam malam yang gelap untuk pergi menunaikan sholat isya berjamaah, Allah Ta'ala haramkan dirinya daripada terkenanya api neraka dan diberikan kepadanya cahaya untuk menyeberangi titian sirot. Sabda Rasulullah seterusnya, sholat subuh pula. Seseorang mukmin yang mengerjakan sholat subuh selama 40 hari secara berjamaah, diberikan kepadanya oleh Allah Ta'ala 2 kebebasan, yaitu 1. Dibebaskan daripada api neraka, 2. Dibebaskan dari nifat. Setelah orang Yahudi mendengar penjelasan daripada Rasulullah, maka mereka berkata, "Memang benarlah apa yang kamu katakan itu, wahai Muhammad. Kini katakan pula kepada kami semua, kenapakah Allah Ta'ala mewajibkan puasa 30 hari ke atas umatmu?" Sabda Rasulullah, ketika Nabi Adam memakan buah pohon huldi yang dilarang, lalu makanan itu tersangkut dalam perut Nabi Adam selama 30 hari, kemudian Allah mewajibkan ke atas keturunan Adam berlapar selama 30 hari. Sementara diizin makan di waktu malam itu adalah sebagai kurnia Allah kepada makhluknya. Kata orang Yahudi lagi, "Wahai Muhammad, memang benarlah apa yang kamu katakan itu. Kini terangkan kepada kami mengenai ganjaran pahala yang diperolehi daripada berpuasa itu." Sabda Rasulullah, seorang hamba yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, dia akan diberikan oleh Allah 7 perkara. 1. Akan dicairkan daging haram yang tumbuh dari badannya daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. 2. Rahmat Allah sentiasa dekat dengannya. 3. Diberi oleh Allah sebaik-baik amal. 4. Dijauhkan daripada merasa lapar dan dahaga. 5. Diringankan baginya siksa kubur, siksa yang amat mengerikan. 6. Diberikan cahaya oleh Allah pada hari kiamat untuk menyeberang titian sirot. 7. Allah akan memberinya kemudian di surga. Kata orang Yahudi, "Benar apa yang kamu katakan itu Muhammad. Katakan kepada kami kelebihanmu di antara semua para nabi." Sabda Rasulullah, seorang nabi menggunakan doa mustajabnya untuk membinasakan umatnya. Tetapi saya tetap menyimpankan doa saya untuk saya gunakan memberi syafaat kepada umat saya di hari kiamat. Kata orang Yahudi, "Benar apa yang kamu katakan itu Muhammad. Kini, kami mengakui dengan ucapan 2 kalimat syahadat kami percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan engkau utusan Allah. Sedikit peringatan untuk kita semua. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan.
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah, ayat 155. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Abu Naji Amr bin Abbasah As-Sulami berkata, pada masa jahiliyah, saya merasa bahwa semua manusia dalam kesesatan, karena mereka menyembah berhala. Kemudian saya mendengar berita, ada seorang di Mekkah memberi ajaran-ajaran yang baik, maka saya pergi ke Mekkah. Di sana saya dapatkan Rasulullah masih sembunyi-sembunyi, dan kaumnya sangat congkak dan menentang padanya, maka saya berdaya upaya hingga dapat menemuinya, dan bertanya kepadanya, apakah kau ini? Jawabnya, saya Nabi. Saya tanya, apakah Nabi itu? Jawabnya, Allah mengutus saya. Diutus dengan apakah? Jawabnya, Allah mengutus saya supaya menghubungi famili, dan menghancurkan berhala, dan mengesahkan Tuhan, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Saya bertanya, siapakah yang telah mengikuti engkau atas ajaran itu? Jawabnya, seorang merdeka, dan seorang hamba sahaya Abu Bakar dan Bilal. Saya berkata, saya akan mengikuti kau. Jawabnya, tidak dapat, kalau sekarang, tidakkah kau perhatikan keadaan orang-orang yang menentang kepadaku, tetapi pulanglah kembali ke kampung. Kemudian jika telah mendengar berita kemenanganku, maka datanglah kepadaku. Maka segera saya pulang kembali ke kampung, hingga hijrah Rasulullah ke Madinah. Dan saya ketika itu masih terus mencari berita, hingga bertemu beberapa orang dari familiku yang baru kembali dari Madinah. Maka saya bertanya, bagaimana kabar orang yang baru datang ke kota Madinah itu? Jawab mereka, orang-orang pada menyambutnya dengan baik, meskipun ia akan dibunuh oleh kaumnya, tetapi tidak dapat. Maka berangkatlah saya ke Madinah, dan bertemu pada Rasulullah. Saya berkata, ya Rasulullah, apakah kau masih ingat pada saya? Jawabnya, ya kau yang telah menemui saya di Mekkah. Lalu saya berkata, ya Rasulullah beritahukan kepada saya apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan belum saya ketahui. Beritahukan kepada saya tentang sholat. Jawab Nabi, sholatlah waktu subuh. Kemudian hentikan sholat hingga matahari naik tinggi sekadar tombak. Karena pada waktu terbit matahari itu seolah-olah terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir menyembah sujud kepadanya. Kemudian setelah itu kau boleh sholat sekuat tenagamu dari sunat, karena sholat itu selalu disaksikan dan dihadiri malaikat, hingga matahari tegak di tengah-tengah. Maka di situ hentikan sholat, karena pada saat itu dinyalakan jahanam. Maka bila telah telingsir dan mulai ada bayangan, sholatlah. Karena sholat itu selalu disaksikan dan dihadiri malaikat, hingga sholat asar, kemudian hentikan sholat hingga terbenam matahari. Karena ketika akan terbenam matahari itu seolah-olah terbenam di antara dua tanduk syaitan dan pada saat itu bersujudlah orang-orang kafir. Saya bertanya, ya Nabiullah, ceritakan kepada saya tentang wudhu. Bersabda Nabi, tiada seorang yang berwudhu, lalu berkumur dan menghirup air, kemudian mengeluarkannya dari hidungnya, melainkan keluar semua dosa-dosa dari mulut dan hidung, kemudian jika ia membasuh mukanya menurut apa yang diperintahkan Allah, jatuhlah dosa-dosa mukanya dari ujung jenggotnya bersama tetesan air, kemudian bila membasuh kedua tangan sampai kedua siku, jatuhlah dosa-dosa dari ujung jari-jarinya bersama tetesan air, kemudian mengusap kepala maka jatuh semua dosa dari ujung rambut bersama tetesan air, kemudian membasuh dua kaki ke mata kaki, maka jatuhlah semua dosa kakinya dari ujung jari bersama tetesan air, maka bila ia sholat sambil memuja dan memuji Allah menurut lazimnya, dan membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah, maka keluar dari semua dosanya bagaikan lahir dari perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Ketika Amr bin Abbasah menceritakan hadis ini kepada Abu Umamah, oleh Abu Umamah ditegur, hai Amr bin Abbasah, perhatikan keteranganmu itu. Masakan dalam satu perbuatan orang diberi ampun demikian rupa? Jawab Amr, hai Abu Umamah, telah tua usiaku, dan rapuh tulangku, dan hampir ajalku, dan tiada kepentingan bagiku untuk berdusta terhadap Allah atau Rasulullah. Andaikan saya tidak mendengar dari Rasulullah, hanya 1, 2, atau 3, 4 kali, atau 5, 6, 7 kali tidak akan saya ceritakan. Tetapi saya telah mendengar lebih dari itu. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.
Semoga sahabat sekalian mendapatkan kemurahan rezeki dari Allah Ta'ala.